Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masih diberikan kesehatan, kelancaran untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat manfaat, maslahah fitini wa dunya wal akhirah. Amin. Anak-anakku semua, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, marilah kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini manfaat untuk kita, orang tua maupun untuk lingkungan sekitar. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, anak-anakku semua, mudah-mudahan hari ini ya, kita semua walaupun dalam masa pandemi kita tetap bisa menjaga kesehatan ya, agar kita semua masih bisa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Anak-anakku semua, kita lanjutkan materi berikutnya pada pertemuan keempat, yaitu tentang memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi. Nah, di sini ada dua keunggulan yang bisa mempengaruhi perdagangan internasional. Yang satu ada keunggulan mutlak. Yang kedua ada keunggulan komparatif. Selanjutnya, siapakah yang mengemukakan teori tentang keunggulan mutlak atau yang disebut dengan istilah absolute advantage? Teori keunggulan mutlak di sini dikemukakan oleh yaitu tokohnya Adam Smith. Menurut Adam Smith, suatu negara dapat disebut memiliki keunggulan mutlak dari negara lain jika negara tersebut memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Sebagai contoh, Indonesia dengan Thailand memproduksi dua jenis barang, yaitu pakaian dan tas. Dengan asumsi masing-masing negara tersebut menggunakan tenaga dan waktu yang sama. Ternyata di sini Indonesia mampu menghasilkan barang pakaian lebih banyak, sedangkan Thailand menghasilkan tas lebih banyak. Nah, oleh karena itu masing-masing negara belum tentu bisa memproduksi apa yang menjadi tujuan awal produksi. Oleh karena itu, di sini dikatakan negara memiliki keunggulan mutlak jika negara mampu memproduksi barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Yang kedua yaitu teori keunggulan komparatif atau yang dikenal dengan istilah comparative advantage. Tokohnya di sini adalah David Ricardo. Apa itu teori keunggulan komparatif? Menurut David Ricardo, suatu negara mampu menghasilkan barang dan jasa lebih banyak dengan biaya lebih murah dibandingkan negara lain. Misalnya,
Indonesia mampu memproduksi kopi atau kelapa sawit dengan biaya lebih murah, tetapi tidak mampu memproduksi timah. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya yaitu tentang pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, pusat-pusat keunggulan ekonomi yaitu ada tentang PT Freeport Indonesia. Nah, PT Freeport Indonesia ini adalah perusahaan afiliasi dari Freeport McMoran Copper dan Coal in PT Freeport Indonesia ini menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Jadi PT Freeport Indonesia ini adalah bergerak dalam hal pertambangan. Adapun kontribusi dan peranan PT Freeport Indonesia bagi negara adalah sebagai berikut. 1. Menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 30 orang di Indonesia. Yang kedua, menanam investasi lebih kurang dari 9,7 miliar untuk membangun infrastruktur perusahaan dan sosial di Papua. Yang ketiga, keuntungan finansial langsung ke pemerintah Indonesia. Selanjutnya yang keempat, membayar pajak 1,7% dari anggaran nasional Indonesia. Yang kelima, membentuk 0,8% dari semua pendapatan rumah tangga di Indonesia. Dan yang keenam, membentuk 44% dari pemasukan rumah tangga di Provinsi Papua. Yang selanjutnya, yang B yaitu tentang perusahaan tambang minyak negara atau yang disingkat dengan PTMN. Jauh sebelum Perang Dunia Kedua dan Perang Kemerdekaan, perusahaan-perusahaan asing telah membangun kilang minyak di beberapa tempat di Indonesia, yaitu seperti di Wonokromo, Pangkalan Berandan, Cepu, Balikpapan, Pelaju, dan Sungai Gerong. Nah, produk-produk utama yang dihasilkan dari kilang minyak tersebut antara lain berupa minyak bensin, minyak diesel, dan minyak tanah. Nah, ada beberapa contoh kilang minyak yang ada di Indonesia yaitu sebagai berikut. 1. Ada kilang Pangkalan Berandan. Yang kedua ada kilang Dumai. Yang ketiga ada kilang Cilacap. Yang keempat ada kilang Balikpapan. 5. Kilang Kasim. 6. Kilang Balongan. Dan yang ketujuh ada kilang Cepu. Nah, selanjutnya tentang keunggulan yang ketiga yaitu tentang batik Indonesia. Batik ya itu merupakan salah satu hasil kreatif yang dikembangkan Indonesia sejak zaman dahulu. Batik merupakan kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Nah, di sini batik dilihat dari tekniknya dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1 ada batik tulis. Nah, batik tulis itu apa? Batik tulis itu merupakan kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang menggunakan tangan. Satu kain batik dapat dihasilkan dengan waktu kurang lebih 2-3 bulan.
Selanjutnya yaitu batik cap. Adalah kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap. Nah, biasanya ini terbuat dari tembaga capnya. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk membuat batik cap yaitu sekitar 2-3 hari. Selanjutnya yang ketiga ada batik lukis. Ya, batik lukis itu adalah proses pembuatan batiknya dengan cara melukis pada kain putih. Pewarna pada batik lukis biasanya menggunakan serat-serat alami, yaitu yang berasal dari hasil alam untuk warnanya. Untuk membantu mengamankan motif batik, ya, di sini Departemen Perindustrian mendokumentasikan dengan sejumlah 2.788 motif batik dan tenun tradisional agar tidak dicuri oleh negara lain. Nah, tidak dicuri dalam arti bukan diambil batiknya, tetapi dicuri dalam hal ini hak kepemilikan, ya, dari hasil batik tersebut, karena banyak seni dan budaya Indonesia asli diakui oleh negara lain. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, maka di sini dalam hal batik, Departemen Perindustrian mendokumentasikan 2.788 motif batik dan tenun tradisional yang dibuat oleh Indonesia. Nah, itulah anak-anakku semua materi pada pertemuan yang keempat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian pahami, bisa manfaat, ya, agar nanti dalam menghadapi ujian kalian bisa mengerjakan sesuai dengan materi yang kalian dapat, terutama pada materi IPS. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.